Junjung tinggi alma mater kita, jayalah, jayalah SMK Mandala Tiara Bangsa. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, boleh ketua kelasnya dipimpin dulu untuk berdoa. Boleh Vian, coba yuk berdoa dulu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, makasih ya Vian ya. Saya cek jaringan dulu, jaringan semuanya aman, udah on cam semua. Kartini, Sela, bagus ya. Tadi siapa izin Raden ya? Raden nggak masuk ya? Oke deh, kita coba isi link absennya dulu ya. Absennya Ibu share di sini, juga Ibu share di grup WA. Udah isi absen semua? Sudah, Bu. Oke, udah ya. Makasih. Ibu coba share screen dulu. Hari ini kita mulai pembelajaran kimia hari ini bersama Bu Nisa. Kita akan memulai mengenai hakikat ilmu kimia. Ya, sebelumnya nih, kalau kalian mendengar kata kimia, apa yang ada dalam pikiran kalian? Bahaya, Bu. Bahaya. Racun, apalagi? Ilmuwan, Bu. Laboratorium. Ilmuwan, kata Rani laboratorium. Ada lagi, siapa lagi? Kosmetik, Bu. Kosmetik, wah pinter-pinter ya. Biasanya kalau dengar kimia kesannya berbahaya ya. Tadi ada yang bilang bahaya Iya. Bu. Oke, nanti bakal tahu nih sebenarnya kimia tuh berguna nggak sih gitu. Untuk pembelajaran kali ini, kompetensi inti yang akan dicapai ini ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini itu melalui model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi, tanya jawab, presentasi dan penugasan, diharapkan kalian dapat menganalisis peran ilmu kimia dalam perkembangan ilmu lain dan peran kimia dalam menyelesaikan masalah global dengan tepat, menganalisis zat kimia yang terkandung dalam berbagai produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, serta menyajikan data hasil analisis berbagai produk yang mengandung bahan kimia dan data hasil analisis peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Jadi ini kan kalian anak farmasi nih, misalnya ada yang Bu, saya cita-citanya mau jadi apoteker Bu, saya mau jadi dokter Bu, itu juga nggak terlepas tuh dari perkembangan ilmu kimia. Ya, selanjutnya, setelah pembelajaran ini nih, penilaiannya gimana sih Bu Nisa? Nah, penilaiannya ini nanti ada penilaian pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Pengetahuan nanti ada pre-test dan post-test. Ibu mau tahu dulu nih, oh kalian udah pada ngerti nggak sih? Coba kita tes dulu. Untuk keterampilan dan sikap, nanti pada pembelajaran kali ini kan kalian akan dibagi kelompok nih. Keaktifannya juga akan Bu Nisa nilai. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke hakikat ilmu kimia, seperti tadi Ibu bilang, kita coba tes dulu ya, tes awal ya. Coba kita isi pretestnya, Ibu share dulu linknya. Kalau kalian melihat gambar seperti ini, yang ada dalam pikiran kalian tuh apa? Sabun untuk mandi katanya, apalagi? Obat supaya sehat, Bu. Obat supaya sehat, siapa lagi? Ada Garam lagi? masak, Bu. Garam untuk masak. Ada lagi? Nih masih ada pasta gigi, ada kosmetik. Kosmetik biar cantik, Bu. Oh, kosmetik biar cantik kata Rani. Ada Susu lagi? untuk diminum, Bu. Susu untuk diminum. Nah, ya berarti tadi ada lagi? Sampo untuk ramas, Bu. Sampo untuk ramas kata Aulia. Yang lainnya? Deterjen untuk mencuci katanya. Iya. Tadi nih sebelumnya kan kalau dengar kata kimia, katanya wah kimia tuh berbahaya Bu. Kimia tuh menyeramkan Bu. Kimia tuh nggak sehat Bu gitu ya. Nyatanya nih semua gambar-gambar ini juga produk dari kimia. Pada saat kita bangun tidur, kita mandi, di kamar mandi kita lihat ada pasta gigi, ada sabun, ya di dapur ada garam. Kita pagi-pagi sarapan roti, minum susu, itu juga termasuk dari produk kimia. Ya, oke.
Untuk selanjutnya, Ibu mau beri kalian lihat video dulu sebentar. Apa yang kamu tahu tentang kimia? Kimia dalam bahasa Arab dan bahasa Yunani mengandung arti perubahan benda atau zat. Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Ilmu kimia sering dikatakan sebagai central science karena pada disiplin ilmu apapun selalu berkaitan dengan kimia. Seorang ahli yang menemukan eksperimen tentang kimia dikatakan sebagai ilmuwan, di mana ilmuwan tersebut melakukan penelitian tentang perubahan materi dan perubahan yang menyertainya. Kimia dalam kehidupan sehari-hari ada di mana-mana. Semua yang Anda rasakan, Anda cium, dan Anda cicipi adalah kimia. Ketika kamu lapar, terjadi reaksi kimia. Ketika kamu menangis, terjadi reaksi kimia. Sehingga mempelajari kimia sangat penting untuk mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini. Kebanyakan orang salah paham dengan kimia. Hal ini perlu diluruskan karena menganggap bahwa kimia hanya ada di laboratorium, kimia hanya ada pada makanan yang berbahaya, padahal para ahli meyakini bahwa segala sesuatu di alam ini adalah kimia. Ilmu kimia memiliki banyak cabang-cabang ilmu, diantaranya adalah ilmu kimia analitik, ilmu kimia organik, ilmu kimia anorganik, ilmu biokimia, dan kimia fisik. Setelah menyaksikan video tadi, apa ya yang dapat kalian simpulkan atau yang dapat kalian tangkap? Ya, kata Septi, kimia bisa dari bahasa Arab atau Yunani yang artinya perubahan zat ya. Yang lainnya ada yang bisa menyimpulkan lagi? Saya, Bu. Nurul, ayo coba Nurul. Ilmu kimia yaitu ilmu yang mempelajari tentang perubahan komposisi, struktur, ataupun sifat zat maupun materi tersebut. Iya, tadi sebutkan juga ya kalau kimia itu merupakan juga central science karena semuanya berkaitan dengan ilmu kimia. Ilmu apapun itu berkaitan dengan ilmu kimia. Ada lagi? Saya, Bu. Elvina, iya boleh, apa Elvina? Mempelajari kimia sangat penting untuk kehidupan ini. Kimia tidak berbahaya. Nah, tadi kan kalau sebelumnya katanya kalau dengar kata kimia tuh berbahaya, racun, bom gitu ya kata Elvina. Setelah melihat tadi ternyata belajar ilmu kimia tuh penting untuk kehidupan, nggak berbahaya loh gitu. Yang lainnya ada lagi? Saya, Bu. Marsha, iya Marsha apa? Kimia memiliki beberapa cabang, yaitu kimia analitik, kimia organik, sama kimia anorganik, ilmu biokimia, sama kimia fisika. Ya, Ibu lanjut ya. Setelah mengamati video tadi, kalian akan dapat menyimpulkan ya, sebelumnya juga udah literasi ya, nanti dibaca lagi untuk bahan ajar yang udah Ibu kirimkan, bahwa ilmu kimia tuh tadi tuh, ilmu kimia tuh juga berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya, biologi, fisika, teknik, kedokteran, farmasi, seperti jurusan kalian tadi. Ilmu kimia itu mempelajari susunan, struktur, sifat, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan suatu zat atau materi tersebut. Ilmu kimia tuh banyak juga dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mempelajari kimia ini, kita jadi sadar nih, kalau kita nih nggak bisa berdiri sendiri. Seperti ilmu kimia, misalnya, seorang ahli kimia menemukan sintesis baru, akan bekerja sama dengan bidang ilmu lainnya. Bisa kalau sekarang nih yang lagi booming vaksin gitu ya, berarti kan harus bekerja sama dengan bidang kedokteran, bidang farmasi gitu. Nanti nih untuk lebih paham lagi, kita akan melakukan diskusi ya. Untuk kelompoknya tadi udah Ibu share juga di grup WA, ada 4 kelompok. Di LKPD ini kamu tulis nih kelompoknya, kelompok 1 siapa aja tadi, Septia, temennya siapa aja. Boleh diisi, didiskusikan. Nanti kita kerjakan per kelompok, diskusikan. Boleh tetap tanya sama Bu Nisa, nanti kita boleh on di WA dulu ya 20 menit, didiskusikan di grup WA-nya, boleh grup WA per grupnya, Ibu boleh dimasukkan ke grup masing-masing.
Sampai sini ada yang belum paham cara pengisiannya, boleh ditanyakan dulu. Sudah paham, Bu. Septia Paham, udah Bu. paham? Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya tadi udah ya, saya juga coba cek Udah, Bu. LKPD yang udah kirim di Google Classroom. Tadi kita udah sedikit tanya jawab juga. Boleh yuk masing-masing kelompok, boleh perwakilannya atau secara individu. Kan tadi udah bahas bersama kelompoknya nih. Hasil dari bahasan LKPD tadi, boleh yuk dipresentasikan. Ada yang mau bersedia? Dari kelompok 1. Oke, Septia dari kelompok 1. Coba yuk yang lainnya LKPD-nya sambil dilihat ya. Dari Ya, gambar Septia. menurut Anda apakah semua gambar-gambar tersebut merupakan produk-produk kimia? Jawabannya iya, karena bekerja sama dengan cabang ilmu lainnya. Yang lainnya ada yang mau menanggapi? Setuju, Bu. Setuju ya, sama ya. Selanjutnya, untuk yang nomor 2. Saya ingin menjelaskan jenis-jenis produk. Yang pertama ada pipa. Terus bahan kimianya ada PVC atau bisa disebut dengan polivinilklorida. Rumusnya C2H3Cl. Kegunaannya sebagai paralon untuk pipa air dan lainnya. Kartini, Bu. Boleh yuk Kartini yuk. Ada deterjen jenis produknya. Bahan Ah. kimianya alkibenzena sulfanoat. Kegunaannya untuk mencuci pakaian kotor. Efek sampingnya tangan merah atau kasar. Saya, Bu. Oke, Fitria. Bu. Iya, yuk Fitria. Jenis produknya 1 pasta gigi, bahan kimianya fluorida, aspartam, triklosan, kegunaannya membersihkan gigi, efek sampingnya sariawan. Yang kedua, hand sanitizer, bahan kimianya alkohol, kegunaannya membersihkan tangan, efek sampingnya kulit kering. Oke, yuk coba Najwa Zahra. Ilmu kimia dapat mensejahterakan kehidupan manusia untuk menghasilkan produk yang beragam. Ilmu kimia bekerja sama dengan disiplin ilmu lainnya. Kalau ilmu kimia itu nggak berbahaya kok, dapat mensejahterakan kehidupan. Tapi tadi kita tetap bekerja sama, berarti bekerja sama tuh sangat diperlukan. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa saling bantu dan tidak memikirkan diri sendiri. Oke, untuk pembelajaran kali ini nih tentang hakikat ilmu kimia, coba Ibu mau ada yang bisa menyimpulkan nggak yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya apa sih yang kita dapat? Saya, Bu. Siapa? Septi. Oke, coba yuk Septi. Kimia dari Arab kimia. Dari bahasa Yunani, kemeia artinya perubahan atau beda zat. Setelah kita mempelajari ini nih, tadi udah dapat disimpulkan ya oleh teman-teman kalian semuanya juga, ilmu kimia itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi, perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, setelah kita pelajari hari ini, apa sih yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang kita dapat dari pembelajaran kali ini itu apa? Kimia berbahaya ya, betul ya? Tidak, Bu. Tidak ya. Berarti yang kita dapatkan apa kesimpulan hari ini? Ya, Bu. Apa pengalaman yang kalian dapatkan setelah mempelajari hakikat ilmu kimia apa sih? Gitu. Kimia tidak berbahaya, tetapi justru berguna. Iya, betul, Fian, pinter. Kimia itu tidak berbahaya, tetapi berguna. Yang penting kita bijak dalam penggunaannya. Sebelum kita melakukan tes akhir nih, sebelum penutupan, Ibu mau refleksi dulu nih, pembelajaran kali ini apa ya kekurangannya, supaya pembelajaran berikutnya bisa lebih baik lagi. Ada yang mau berikan pendapat nggak? Setelah kita mempelajari hari ini nih, coba yuk kita post test dulu. Belum mengakhiri pembelajaran kali ini, ingat ya dalam kondisi COVID-19 seperti ini, kondisi pandemik ini, tetap ingat selalu protokol pencegahan COVID-19 dengan menjaga jarak, membatasi mobilitas, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Pertemuan selanjutnya, kita akan mencari peranan ilmu kimia dalam bidang farmasi. Kita tutup pertemuan kali ini, boleh
ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.